Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari pelajaran gambar teknik otomotif. Di mana materi yang akan kita bahas hari ini kali ini adalah mengenai gambar potongan atau gambar irisan. Di mana gambar potongan atau gambar irisan ini itu nanti digunakan untuk menggambar benda yang di bagian dalamnya memiliki rongga. Rongga itu atau lubang di bagian dalam benda tersebut. Sehingga ketika menggambar, gambarnya akan dipotong sehingga akan terlihat rongga yang ada di bagian dalam benda. Fungsi gambar potongan yaitu untuk memperlihatkan bagian dalam dari suatu benda yang digambar, di mana benda tersebut memiliki rongga, yaitu untuk memperlihatkan bagian dalam benda yang berongga pada benda yang digambar. Digunakan gambar potongan atau section sehingga dihasilkan gambar dengan bentuk yang lebih jelas, karena garis putus-putus menjadi garis tebal. Dari garis putus-putus akan menjadi garis tebal. Prinsip gambar potongan. Nanti ada 3 prinsip untuk gambar potongan, yaitu yang pertama ada potongan seluruh. Jadi semua bagian bendanya itu dipotong ketika menggambar. Kemudian ada gambar potongan setengah, di mana yang dipotong hanya setengah saja, setengah bagian dari gambar. Kemudian potongan setempat, di mana bagian gambar yang dipotong itu hanya di satu tempat saja, tidak semuanya, tidak juga setengah. Kita bahas satu persatu. Ini adalah contoh gambar potongan, di mana pada benda ini memiliki rongga di bagian dalamnya. Ini rongganya. Contoh. Seperti pulpen ini. Di mana bagian pulpen ini kan di dalamnya ada rongganya. Ini ada lubangnya. Sehingga nanti ketika menggambar itu nanti akan dipecah gambarnya, akan dibelah. Sehingga bagian dalam benda yang memiliki rongga ini akan kelihatan jelas. Contohnya ini ada benda bentuknya balok. Benda berbentuk balok ini atau kubus ini memiliki 2 buah lubang. Lubang di kanan dan di kiri. Sehingga gambarnya nanti ini untuk tampak depan, ini untuk tampak atas. Untuk tampak depan, ya, tampak depan, gambarnya penuh. Kenapa? Karena lubangnya sudah kelihatan jelas. Cuma untuk bagian atas, dari atas jadi seperti ini nggak kelihatan rongganya. Sehingga ketika menggambar ini akan dipotong. Nah, ya kita ibaratkan saja benda ini ketika dipotong nanti jadinya seperti apa. Potong sehingga nanti ketika tampak bagian atas akan timbul seperti ini. Ini adalah sumbu lingkarannya. Di sini juga ada sumbunya. Ini menandakan ini adalah bagian tengah dari lingkaran. Biarpun gambarnya di sini kotak persegi, tapi bentuk aslinya adalah melengkung atau bulat, sehingga tetap harus diberi yang namanya garis sumbu atau garis bergores tipis. Apa bedanya di sini? Di sini ada bagian yang diarsir dengan bagian yang tidak diarsir. Untuk bagian yang diarsir, ini adalah bagian yang mengalami perpotongan. Misalkan kita ngiris ini kita iris. Maka bagian ini adalah bagian yang mengalami goresan dari potongan tersebut. Untuk bagian yang tidak ada arsirannya, ini adalah rongganya. Kenapa? Karena kita ketika memotong ini, ya, yang terpotong itu adalah bagian yang tidak memiliki rongga. Sedangkan bagian yang memiliki rongga tampaknya seperti ini, tidak akan ikut terpotong atau tidak akan ikut terkena goresan dari pemotongnya. Tidak kena goresan dari pemotongnya. Sehingga di sini ada rongganya.
Ini adalah bagian yang tidak berongga, bagian yang tidak berongga. Di sini juga bagian yang tidak berongga. Ini adalah bagian yang berongga. Ini harus lurus garisnya karena besarnya sama. Ini adalah bagian yang tidak berongga. Ini juga bagian yang berongga. Sama seperti ini. Jika tampak depan, ini tampak depan, ini tampak pandangan dari sebelah kanan. Ketika tampak depan, di sini kelihatan dua buah garis lingkaran. Kenapa? Karena yang di depan sini besar, yang di belakang sini kecil. Habis besar terus akan jadi kecil. Sehingga gambarnya dua seperti ini. Ini ada rongga, satu rongga, 2, 3. Nah, yang bagian bawah rongganya tidak penuh. Akhirnya cuma separuh. Ini untuk mengetahui panjangnya berapa, kedalaman dari rongganya bisa dikasih ukuran di sini. Berarti ini adalah bagian yang tidak berongga, yang diarsir. Kemudian yang tidak diarsir adalah bagian yang berongga atau bagian yang memiliki rongga. Jadi kalau dilihat dari atas, bentuk rongganya seperti ini. Kemudian nih, prinsip potongan yang pertama adalah potongan seluruh atau potongan satu bidang, di mana pada bidang tersebut memiliki lebih dari satu rongga dan letaknya jauh atau di sisi yang berbeda. Sehingga untuk menggambarnya dibuat gambar potongan seluruh, semua bagian dipotong. Kemudian ada potongan setengah. Ya, seperti bolpen ini, di mana lingkarannya atau rongganya dari depan sampai belakang cuma satu, ya seperti pipa atau salurannya yang lainnya, ya, yang hanya memiliki satu rongga di tengah-tengah, satu rongga di tengah-tengah. Ini bisa digambar dengan yang namanya gambar potongan setengah. Memotongnya hanya setengah gambar ini saja, dari sini sampai sini. Kenapa? Karena bagian bawahnya sini nanti diketahui, oh berarti bentuk bagian bawahnya sama dengan bentuk bagian atas. Ini adalah bagian yang berongga, yang tidak berongga, yang diarsir. Yang bawah adalah bagian yang berongga yang sini. Ini adalah bagian yang berongga. Ini batas tengahnya atau sumbu lingkarannya. Ini namanya adalah potongan setengah, di mana benda tersebut memiliki satu rongga yang ada di tengah-tengah benda. Kemudian potongan setempat. Potongan setempat hanya dipotong di satu tempat saja. Ini digunakan untuk menggambar benda yang memiliki rongga di salah satu sisinya saja. Ini bendanya. Yang di sini berongga, yang di sini tidak berongga. Rongganya hanya satu, tapi di salah satu sisi saja, tidak di tengah. Kalau di tengah, satu rongga di tengah, berarti gambarnya pakai potongan setengah. Tapi kalau hanya di tempat rongganya itu ada di salah satu sisi saja, berarti memotongnya dengan gambar potongan setempat. Maksudnya potongan setempat itu apa? Yang bagian gambar yang dipotong itu adalah bagian yang memiliki rongga saja. Contohnya ini, di sini tidak ada rongganya, yang di sini tidak perlu dipotong. Loh, ini kok ada garis sumbunya? Ya karena ini bentuknya, bentuk bendanya, bentuk luar bendanya itu melengkung. Bentuk luar dari bendanya di sini juga melengkung. Jadi tetap harus ada garis sumbu. Jadi bukan berarti di sini dalamnya ada rongga, tidak. Kemudian potongnya hanya sini saja, yang memiliki rongga saja. Dari rongga sini dilebihkan sedikitlah, sekitar 5 mm, 5 atau 5 sampai 10 mm dari rongganya itu. Ya, di sini menandakan bahwa benda yang bagian sini tidak berongga. Yang berongga di mana? Bagian sini saja. Bagian sini saja. Kemudian antara gambar yang dipotong dengan gambar yang tidak dipotong diberikan garis batas potongan menggunakan garis kontinu bebas. Ini garis kontinu bebas, jadi agak dilengkungkan sedikit. Ini menandakan bahwa yang di sini benda gambarnya dipotong, yang di sini tidak dipotong, atau yang di sini tidak berongga, yang di sini berongga. Ini adalah jenis-jenis dari gambar potongan. Jadi ada potongan seluruh,
potongan setengah, dan potongan setempat. Bentuk arsiran yaitu garis arsir sudutnya 45 derajat terhadap posisi benda. Kalau bendanya miring ya berarti dari sini ini 45 derajat sudutnya. Kalau posisinya tegak ya berarti sama, di sini juga 45 derajat. Nih, contohnya, contoh untuk membuat garis arsir untuk gambar potongan. Jika ketika melakukan potongan, di situ ada dua benda yang berbeda. Ini benda satu, ini benda dua. Berarti nanti garis arsirnya harus beda juga, arah arsirannya beda. Arah arsirannya harus beda. Berarti menandakan kalau gambar benda satu dan dua ini adalah benda yang berbeda. Ini ada di dalamnya, ini ada di luarnya. Kita diselobokkan gini ya. Kalau untuk bidang yang luas, berarti arsirannya tidak seluruhnya, jadi hanya setengah saja, hanya untuk tanda saja arsirannya. Asalkan di sini tidak dikasih gambar garis bergores atau garis kontinu bebas. Kalau garis kontinu bebas berarti ini adalah batas potongan. Kemudian ini ada bahan-bahan. Misalkan kita melakukan membuat gambar potongan, kita harus tahu bahannya dari apa. Kalau bahannya besi, baja, tuang, besi tuang, kuningan, perunggu, aluminium, berarti ini arsirannya rapet, hasilnya rapet. Dan kalau timah logam atau logam-logam yang ringan, yang lebih lunak, itu arsirannya agak longgar seperti ini. Bahan isolasi atau sintetis, isolasi itu yang tidak bisa dari listrik seperti plastik, kayu dan lain-lain. Jadi arsirannya putus-putus. Kemudian dari bahan bangunan, bata, porselen, keramik, kerikil dan sejenisnya, beri arsirannya standar seperti ini. Arsirannya standar. Jadi dari arsiran itu nanti akan diketahui, oh ini bahannya dari apa. Ini contoh dari gambar potongan. Ini potongan yang seluruh, ini yang potongan setempat. Ini seluruh. Ini gambarnya. Oh berarti bentuk dalamnya, rongga di bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini yang agak lebih rumit lagi ya. Ini potongannya potongan setengah, yang ini potongannya potongan penuh. Seluruh. Demikian penjelasan sedikit untuk gambar potongan. Tapi untuk ini tidak perlu kalian gambar, cukup kalian pelajari saja untuk persiapan nanti ujian semester. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup.